Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah pada pelajaran yang keempat. Apakah kalian semuanya sudah pernah menjalankan puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh? Semoga kalian semua menjalankan puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Puasa di bulan Ramadan pembahasannya dibuka dengan surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar jika pembahasan tentang bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata-kata kutiba itu artinya diwajibkan. Yang namanya wajib artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan adalah berdosa. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena di dalam ayat ini Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Maka jika ada orang-orang yang tidak berpuasa, maka Allah mencapnya sebagai orang-orang yang tidak beriman. Baik. Kemudian di sini ada percakapan antara dua sahabat. Jika ditarik kesimpulan percakapannya, yaitu berkenaan dengan salah satu sahabat yang belum pernah berpuasa 1 bulan penuh sebelumnya. Maka di sini bisa diambil pelajaran, sesuatu yang jika diniatkan dengan kuat, insya Allah akan terlaksana. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika niatnya kuat untuk melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, maka insya Allah akan menguatkan mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, mengapa harus berpuasa? Nah, situ ada pertanyaan, bagaimana kita kok diharuskan untuk berpuasa? Maka Allah menjawab bahwasanya jawaban tersebut ada di
slide yang berikutnya. Nah, di sini Allah menghadiahi orang yang berpuasa dengan hadiah takwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita bacakan tadi, Allah telah menjanjikan kita atau bagi orang-orang berpuasa yaitu sebuah hadiah. Apa hadiah tersebut? Nah, hadiah tersebut adalah mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud takwa sih sebetulnya? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya, larangan Allah. Maka orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Dan di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya di dalam surga. Berpuasa itu baik, maka puasa itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, puasa menurut bahasa atau dalam bahasa Arab disebut juga shaum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat sedikit pun. Sedangkan menurut istilah atau ajaran agama Islam, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan apa? Membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Dan apabila ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seseorang dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan insya Allah akan memperoleh predikat takwa. Di sini kita akan membahas juga tentang syarat wajib puasa, yang dimana syarat wajib puasa itu artinya adalah apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berakal sehat. Maka apabila ada orang gila atau hilang akalnya, maka dia tidak terkena kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah baligh dan dewasa. Jadi apabila ada anak-anak yang belum baligh atau belum dewasa, maka dia juga tidak terkena kewajiban untuk berpuasa. Karena kewajiban berpuasa harus baligh atau dewasa. Yang berikutnya, syarat wajib puasa yang berikutnya adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya, orang yang sakit-sakitan, maka dia tidak wajib berpuasa. Contoh, apabila dia lemah karena tua, boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi dia harus menggantinya dengan yang namanya fidyah. Ya, apa sih fidyah tersebut? Nah, fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah ia harus memberikan makan setiap hari atau sejumlah hari di mana orang tersebut tidak berpuasa atau meninggalkan puasa Ramadan. Dia memberikan makan kepada orang fakir atau kepada orang miskin yang berhak menerimanya. Berapa banyak sih fidyah harus dikeluarkan? Ukuran banyaknya adalah 1 mud. 1 mud itu adalah ukurannya
sebesar 626 gram. Nah, fidyah dapat dikeluarkan berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi dilihat dari makanan pokok di suatu daerah tersebut. Apabila makanan pokoknya nasi, maka fidyahnya berupa beras. Jika makanan pokoknya adalah roti-rotian yang dari gandum, maka fidyah yang harus dikeluarkan berupa gandum. Begitu juga jika ada jagung ataupun sagu. Yang berikutnya adalah syarat sah puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat sah puasa? Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Nah, ada beberapa syarat sah puasa. Yang pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Maka, jika dia mempunyai agama di luar Islam, maka dia tidak sah puasanya. Kemudian yang berikutnya, berakal. Nah, apabila ada orang yang tidak berakal atau gila atau mungkin dalam keadaan mabuk, maka puasanya juga tidak sah. Yang berikutnya adalah mumayyiz atau tamyiz. Apa itu? Mumayyiz adalah cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang berikutnya, suci dari haid bagi wanita. Nah, jadi orang yang haid boleh untuk tidak berpuasa, ya, karena apa? Puasanya tidak sah seandainya pun dia jalankan. Begitupun juga dengan wanita yang mengalami apa? Nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah untuk berpuasa jika mereka memaksakan untuk berpuasa. Dan yang terakhir, apa syarat sah puasa yang terakhir? Yaitu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Contohnya di bulan Ramadan. Nah, dan kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Begitupun juga dengan hari tasyrik, tambahan dari hitungan Idul Adha. Jika Idul Adha 10 Zulhijjah, maka hari tasyriknya adalah 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah atau di bulan haji. Nah, kita menuju ke rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa Ramadan. Dan kita harus membacakan niat sebelum mataharinya itu terbit. Ya, sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit, maka puasa kita dianggap tidak sah. Bagaimana niat puasa Ramadan? Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah apa? Yaitu menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, di sini kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang pertama? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi apabila dilakukan makan dan minum secara sengaja, maka otomatis yang kita niatkan dari pagi hari, otomatis puasanya adalah tidak sah alias batal. Kemudian yang berikutnya, muntah juga dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, maka dihitungnya juga membatalkan puasa, kecuali muntahnya tidak sengaja. Tiba-tiba
mulutnya nggak enak, maka keluar itu apa yang sudah dimakan pada saat sahur. Yang berikutnya adalah datang bulan atau haid atau bahkan melahirkan bagi para wanita. Nah, maka juga otomatis membatalkan puasa. Ya, jika datang bulannya pada sore hari, otomatis dari pagi sampai di datang bulan itu puasanya tidak sah atau membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah hilang akal atau gila walaupun sebentar. Ya, maka jika hilang akalnya walaupun sebentar, otomatis sudah cukup untuk membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah kondisi di mana orang keluar dari agama Islam. Nah, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga hal-hal yang merusak pahala puasa. Apa itu? Nah, apabila ada seseorang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkuranglah pahala ibadah puasanya. Contoh, perbuatan tercela, berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar, dan sebagainya. Apabila kita menjalankan salah satu dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka otomatis pahala puasanya itu rusak atau mungkin berkurang. Nah, jadi apabila seorang puasa kemudian melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun ada kemungkinan tidak mendapatkan pahala. Nah, bagaimana sikap dan kebiasaan kita? Maka sikap dan kebiasaan kita yang pertama adalah kita harus selalu belajar tentang puasa Ramadan. Kemudian yang berikutnya yaitu harus sabar. Ya, harus sabar sebagai hasil atau buah dari puasa Ramadan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal yang harus kalian jawab. Soal yang pertama yaitu sebutkan arti dari kutiba yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian soal yang kedua yaitu orang yang berpuasa akan meraih takwa. Apa sih arti takwa? Tadi sudah Bapak jelaskan. Yang ketiga, sebutkan arti puasa menurut bahasa atau menurut bahasa Arab. Yang keempat, sebutkan arti puasa menurut istilah atau ajaran Islam. Yang kelima, apakah boleh orang hilang akal berpuasa? Nah, bagaimana? Jelaskan. Yang tadi sudah Bapak sebutkan juga ya. Yang keenam, apakah sah puasa orang yang sudah mumayyiz? Nah, jelaskan. Apa arti mumayyiz itu? Jelaskan. Kemudian yang kedelapan, rukun puasa itu ada 2. Nah, jelaskan keduanya. Sedangkan yang berikutnya, jelaskan sesuai pengetahuanmu 2 manfaat orang yang berpuasa. Nah, dan yang terakhir, apakah terdapat hubungan antara puasa dengan sabar? Terima kasih atas perhatiannya untuk anakku semua. Bapak ucapkan jazakallah khaira wa jazakumullah khairan katsira. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.